Jakarta ini kita di 41 UMI daerah dan trainer yang sudah kita standarisasi di seluruh Indonesia ada 400-an. Kemudian ini adalah guru Al-Quran yang sudah kita standarisasi dengan baik terkait dengan cara mengajar dan lain sebagainya secara nasional. Kemudian secara globalnya di daerah Jogja kita kurang lebih di awal tahun 2021 ada 70 lembaga yang bekerja sama dengan kita, diantaranya SDIT Insan Utama, sebentar lagi masuk di SMP-nya, kemudian di SMP LHI, beberapa juga di SD-nya dan Hidayatullah. Kemudian guru yang telah kita standarisasi di Jogja, kurang lebih ada hampir 2000 guru di sini. Kemudian ada 19 tim trainer yang bisa kita ajak kerjasama untuk mendakwahkan Al-Quran dengan metode UMI. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bahwa kami ingin menyampaikan di dalam metode UMI yang menjadi rujukan terkait dengan bacaan yang kita gunakan adalah merujuk kepada Dr. Mudawi Ma'arif LC MA. Nah, dari beberapa profil beliau ber-19 ini yang kira-kira orang Indonesia yang mana, Ustaz? Yang kira-kira yang orang Indonesia yang mana ini? Ini insya Allah ya, kelihatan sendiri. Ya, beliau adalah Dr. Mudawi Ma'arif sekaligus yang memegang sanad atau yang menstandarisasi sanad dalam bacaan di dalam metode UMI. Beliau adalah pemegang sanad Qiraah Asyara As-Sughra, kemudian sanad ke-29 yang mutasil sampai dengan Rasulullah, dan beliaulah jalur bacaan yang diambil di dalam metode UMI. Ya. Karena kita ingin menyampaikan bahwa tentunya di dalam pembelajaran Al-Quran mau pakai apapun metodenya kita harus merujuk terhadap pembelajaran yang memang di sini harus memiliki sanad, ya, sanad utamanya mutasil sampai dengan Rasulullah di sini. Nah, ini adalah dari segi bacaannya, Bapak Ibu ya, dari segi bacaan yang digunakan di dalam metode UMI. Kalau ditanya metode UMI itu apa punya sanad? Tidak, karena metode itu adalah sistem. Jadi yang punya sanad itu adalah terkait dengan bacaannya. Ini dari segi bacaan. Kemudian dari segi ulumul Quran kita dibina langsung oleh Profesor Dr. Romrawi. Beliau adalah guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya terkait dengan program-program daripada UMI Foundation ya. Di materinya tidak hanya materi tahsin tapi nanti juga ada materi pengembangan ulumul Quran, ketafsirnya, bahkan ditarjamah. Kita dibina langsung oleh Profesor Dr. Romrawi di sini. Nah, ini dari segi keilmuan Al-Quran. Kemudian dari ruqyah keagamaan kita dibina langsung beliau Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Beliau adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Haromain di Pujon Malang, sekaligus beliau adalah alumni daripada murid Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani yang berada di Makkah Mukarramah. Nah, ini adalah 3 profil pembina kami yang senantiasa ingin kita tekankan bahwa di dalam metode UMI kita juga senantiasa dikontrol oleh para guru kami yang senantiasa meluruskan di dalam dakwah kami. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami masuk nanti terkait dengan sistem pembelajaran metode UMI yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana sistem UMI ini akan disampaikan, nanti insya Allah akan saya sampaikan ke intern manajemen. Yang ingin perlu saya tekankan bahwa di dalam kita belajar Al-Quran, Bapak Ibu tentunya harus memiliki modal bacaan yang baik ya. Modal bacaan yang baik ini tidak hanya dari segi riwayat saja. Misalkan, oh Ustadz Fatur ini gurunya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Secara riwayat. Sehingga apa? Berdasarkan dengan riwayat tersebut, nanti kita juga membutuhkan aspek yang kedua, yaitu adalah diroyah. Diroyah itu adalah aspek dibalik, alasan dibalik suatu bacaan. Misalkan, saya membaca huruf ta itu ta, bukan ca. Misalkan, tabat yada bukan sabat yada. Loh, Ustadz, dari guru saya kan bacanya ca, kenapa kok Ustadz bacanya ta? Nah, ini harus ada alasannya. Dan alasan ini harus kita ketahui bahwa karena di dalam membaca Al-Quran tidak cukup dengan sekedar riwayat saja, tapi harus ada alasannya. Nah, misalkan, oh iya, huruf ta ini makhrajnya berada ujung lidah belakang gigi seri bagian atas. Kemudian di dalam huruf ta itu memiliki sifat yang paling dominan, yaitu sifat syiddah, ya, yaitu tertahannya nafas. Tapi juga di dalam huruf ta ini juga memiliki sifat
hamas, yaitu mengalirnya nafas. Tapi secara ketentuan antara sifat tertahannya nafas dengan hamas yang mengalirnya nafas, ini kuat mana? Oh, ternyata kuat syiddahnya, kuat tertahannya nafas. Sehingga dengan kita membunyikan ta, itu otomatis sudah ada nafas yang keluar. Justru kalau kita membunyikannya ca, itu malah syiddahnya nanti akan kalah. Nah, itu adalah contoh-contoh terkait dengan beberapa bagaimana kita belajar atau mengajarkan Al-Quran tidak hanya butuh dari segi riwayat saja, tapi juga harus dari segi diroyah. Diroyah itu adalah alasan dibalik suatu bacaan. Ya, alasan dibalik suatu bacaan. Misalkan lam yalid wa lam yulad. Ustaz, kenapa kok yang lam yalidnya itu harus kuat kolkolahnya? Itu kan padahal kolkolahnya kolkolah sugro, bukan kolkolah kubro. Iya, karena Imam Jazari mengatakan fabayyina mulqal kilan insakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana, bahwa di dalam kolkolah itu adalah sifatnya kuat. Fabayyina, maka jelaskanlah mulqal kilan dalam keadaan sukun, ya, insakana dalam keadaan sukun tersebut. Wa iyyakun, apalagi wa iyyakun fil waqfi dalam keadaan waqaf kana abyana, maka jauh lebih kuat di sini. Nah, itu adalah beberapa riwayat dan juga diroyah yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena apa? Di dalam kita belajar Al-Quran tentunya harus memahami mana yang termasuk di dalam kesalahan khofi dan dalam kesalahan jali. Kesalahan khofi adalah kesalahan ketika kita membaca Al-Quran ini tidak merubah makna. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin, matnya gondrong semua, tidak standar. Ini apakah merubah makna? Tidak. Karena apa? Itu termasuk dalam sifat, ya, termasuk dalam sifat. Misalkan maliki, kita baca maliki, kurang misalkan sifatnya. Ini bukan termasuk dalam kesalahan yang jali, kesalahan yang merubah makna, tapi masuk dalam kesalahan khofi. Nah, namun yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam kita belajar Al-Quran ini jangan sampai nanti ada kesalahan yang sifatnya di sini masuk dalam kesalahan jali. Kesalahan jali itu adalah kesalahan yang dapat merubah makna. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya gara-gara hak sama hak makhrajnya sama ada di tenggorokan, tapi kita membunyikannya alhamdu misalkan, kurang sedikit ada gesekan. Jadinya terubah antara huruf hak menjadi huruf hak. Alhamdu artinya apa Bapak? Segala puji. Kalau alhamdu artinya kehancuran. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalau kita baca sedikit saja Alhamdulillahirabbil alamin, maka kehancuran bagi Allah. Maka ini luar biasa yang harus kita perhatikan nanti ke depan, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak jangan sampai ada unsur kesalahan jali. Bagaimana caranya? Ya harus kita melalui standarisasi tadi. Nah, standarisasi apa? Standarisasinya melalui guru yang memang benar-benar memiliki sanad bacaan, yang di sini memang sanadnya memang tidak hanya sekedar sanad tapi juga punya alasan di sini. Nah, contoh yang lain, iyyaka na'budu. Artinya apa, Ustaz? Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Iyyaka, ya-nya ada tasdidnya. Tapi kalau kita membacanya tidak ada tasdidnya, iyyaka na'budu wa iya, artinya berbeda lagi. Kalau iyyaka hanya kepada Engkau lah, tapi kalau iyyaka tidak ada tasdidnya, artinya kepada sinar mataharilah. Nah, ini harus kita perhatikan. Kepada sinar mataharilah kami menyembah. Nah, ini kan bahaya. Apalagi nanti kita bisa masukkan di dalam bacaan sholat. Nah, mohon maaf, sehingga ini selalu kita tekankan bagaimana kita belajar nanti bisa maksimal, ya, utamanya di dalam makhraj dan sifat hurufnya. Dalam contoh yang lain, maliki yaumiddin, ad-din agama, kalau hanya kita kurang sifatnya sedikit menjadi tak, maliki yaumiddin misalkan, artinya sudah berbeda lagi. Kalau ad-din agama, ad-tin jadinya apa? Buah tin. Nah, jadi hal-hal seperti ini Bapak Ibu yang nanti kita perhatikan, insya Allah nanti akan kita programkan bagaimana pembelajaran Al-Quran, kita standarisasi, kita kita maksimalkan. Bukan bermaksud apa? Bukan bermaksud menyalahkan terkait dengan bacaan kita yang terdahulu.
Tapi karena urgensi kita ingin mengajarkan kepada anak-anak, tentunya kita memerlukan bacaan yang sama. Jangan sampai nanti anak-anak ketika kita mengajarkan dengan bacaan yang berbeda-beda, nanti mereka juga kurang maksimal dan akhirnya bacaannya juga berbeda-beda. Karena di dalam kita belajar Al-Quran, paling tidak ada 4 hal yang harus kita miliki. Jangan sampai nanti ketika kita belajar Al-Quran ya hanya sekedar menirukan suara atau hanya sekedar menirukan contoh bacaan dari guru-guru kita tanpa ada koreksi. Ya, tanpa ada koreksi. Karena di dalam pembelajaran Al-Quran paling tidak ada 4 unsur yang harus ada dan harus kita lalui di dalam pembelajarannya. Yang itu yang kita beri nama adalah sistemnya sistem talaki, yaitu bermusafahah langsung kepada guru kita. Karena unsur talaki itu yang pertama harus ada as-sima, ya, unsur as-sima. Maksudnya apa? Mendengarkan contoh bacaan daripada guru kita, Ustaz. Ya, kita mendengarkan contoh bacaan guru kita itu termasuk di dalam proses pembelajaran Al-Qur'an yang pertama. Setelah kita mendengarkan contoh dari guru kita, ada proses yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu proses naklus sauti, yaitu menirukan suara. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz menirukan suara semua. Suara saya tadi itu adalah proses yang kedua, ya, di dalam proses pembelajaran Al-Qur'an yang harus kita lakukan. Kemudian setelah kita mendengarkan dari bacaan guru, kemudian kita menirukan, ada proses yang paling penting yang harus kita lakukan dalam pembelajaran, yaitu namanya proses at-tashih, yaitu pembenaran. Guru membenarkan bacaan kita. Ya, Hirrahman, kita baca Hirrahman. Yuk, dibenarkan guru. Nah, dalam proses yang ketiga tadi adalah proses tashih, pembenaran. Nah, kemudian kalau ada proses simak, naklus sauti dan tashih, proses yang terakhir adalah qiraah shahihah, yaitu pengakuan daripada guru terhadap pembelajaran, terhadap bacaan kita bahwa bacaan kita sudah baik. Maka dari itu kami selalu menekankan ketika kita belajar Al-Quran harus memenuhi unsur 4 ini, yaitu dengan mendengarkan, menirukan bacaan daripada guru kita, kemudian ada faktor pembenaran, guru membenarkan bacaan kita, mengoreksi bacaan kita, kemudian yang terakhir adalah pengakuan dari seorang guru bahwa bacaan Al-Quran kita benar. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Coba Bapak Ibu kita evaluasi. Misalkan di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita belum bisa bertatap muka langsung dengan guru kita. Kita misalkan ingin belajar dengan bacaannya Imam Sudes, misalkan Ustaz ya. Nah, kita bisa mendengarkan bacaan Imam Sudes lewat YouTube? Bisa, ya. Kemudian kita bisa menirukan? Bisa. Kemudian YouTube-nya Imam Sudes bisa nggak membenarkan bacaan kita? Tidak bisa. Maka dari itu berarti unsur dalam proses talaki ada yang terputus di sini. Ya, jadi jangan sampai ketika kita belajar Al-Quran, apalagi meyakini sampai dengan tingkat bacaan Al-Quran kita sudah benar, tidak pernah dievaluasi oleh guru kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Karena apa, Bapak Ibu semuanya? Di dalam tingkatan belajar Al-Quran, bacaan yang kita miliki, ya, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama adalah kita harus benar-benar yakin. Ya, yakin apa? Yakin terhadap bacaan kita memang benar-benar sudah benar. Kita mengajarkan anak misalkan so, ya, bukan so, insya Allah sudah benar. Kita benar-benar yakin di sini. Nah, ini adalah proses yang pertama atau tahapan bacaan kita yang pertama yang harus kita miliki, yaitu proses yakin. Nah, kemudian di bawahnya standar yakin kita sudah mulai ada keraguan di situ. Namanya zon. Zon itu sebuah prasangka, tapi cenderung prasangkanya itu benar. Tadi kayaknya Pak Fatur mengajarkannya alhamdulillah, insya Allah benar lah, saya yakin. Nah, itu sebuah keraguan, tapi keraguannya cenderung kepada hal yang benar. Itu namanya zon, sebuah keraguan, tapi keraguannya benar. Nah, yang perlu kita perhatikan jangan sampai di bawahnya lagi kita masuk dalam tingkatan syak, ya, tingkatan ragu, tapi ragu cenderung ke salah. Tadi mengajarkan alhamdulillah, kok kita menyampaikannya alhamdulillah. Tapi kita yakin bahwa itu benar. Nah, ini keliru. Ya, ini adalah tingkatan keraguan, tapi keraguan lebih condong ke keliru. Nah, atau bahkan yang paling salah yaitu tingkat di wahm, al-wahmu, yaitu salah kaprah.
Ya, alamin kita baca ngalamin. Nah, jangan sampai, karena apa? Secara bacaan kita memang harus sesuai dan merujuk kepada bacaan yang benar. Nah, sehingga Bapak Ibu, ketika kita nanti memiliki bacaan yang baik, insya Allah anak-anak kita juga mendapatkan kualitas bacaan juga. Dan terkait dengan bagaimana anak-anak kita nanti memiliki bacaan Al-Quran yang baik, nanti kita harus melalui program standarisasi dari para gurunya sebelum kita ajarkan kepada anak-anak. Bukan bermaksud menyalahkan terkait bacaan daripada Bapak Ibu semuanya, tapi juga kepentingannya adalah kita ingin bagaimana anak kita memiliki hak yang sama, bacaan yang sama dari para pengajar yang ada di lembaga kita. Nah, misalkan tadi disampaikan bahwa di UMI itu pakai iramanya ros misalkan. Nah, bahwa irama ros ini kebetulan saja kok kita pakai di UMI. Karena apa? Di UMI ini yang paling irama yang paling standar dan paling mudah itu memang irama ros. Karena target kita bagaimana anak-anak ini memiliki bacaan Al-Quran yang baik dulu, Bapak. Ya, jadi bukan kita bekali lagu yang aneh-aneh terlebih dahulu, tapi targetnya adalah anak-anak memiliki makhraj sifat yang detail yang baik. Nah, setelah mereka nanti semua itu menguasai, bolehlah kita kalau mau diikutkan lomba, nanti kita bekali lagu Nahawan, kita bekali lagu Hijaz dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti ketika bacaannya belum standar, sudah kita masukkan lagu lain, nanti bukan mau fokus terhadap bacaannya, tapi malah kurang konsentrasi dan akhirnya hanya fokus ke dalam lagunya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Misalkan di dalam metode UMI, ya, iramanya yang kita gunakan adalah irama ros, ya. Contoh dalam surat Al-Fatihahnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Jadi awalannya rendah, kemudian yang kedua naik. Rendah naik ya cuma itu. Itu irama ros. Ya. Jadi rendah naik sudah sampai akhir. Makanya irama ros itu kalau dipakai untuk ngimami capek. Ya, karena standar. Dan ini kami anggap paling mudah dalam pembelajaran ke anak karena sangat simpel. Nah, itu ya. Naiknya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini adalah contoh sedikit tentang iramanya, ya. Jadi yang paling penting di dalam kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita fokus terhadap iramanya saja, tapi kita tidak memperhatikan terhadap kualitas bacaan Al-Qurannya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Iramanya benar padahal matnya kepanjangan semua. Ya, ini harus kita standarkan. Contoh saya bacakan sampai akhir di dalam surah Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawabnya? Nah, hati-hati, A-nya itu mad badal atau lainnya? A-nya itu mad badal loh, Ustaz, ya. Mad badal itu dibaca panjang berapa harokat? 2. Jadi kalau kita membacanya amin, itu berapa harokat? Karena apa? Kita mengikuti dari waladdallin. Jadi
Amin. Padahal secara kaidah tajwid A-nya itu mad badal sehingga dibaca satu alif atau dua harokat. Minnya itu masuk mad apa? Mad arid li sukun, ya, boleh dibaca 1, 2 atau 3 alif. Jadi yang benar secara tajwid, walaupun secara makna amin ini adalah benar semua, maka dibaca 1 harokat. Dhalin, amin. Nah, itu secara tajwidnya. Tapi karena kita mengikuti walad dolinnya, akhirnya A-nya yang dipanjangkan. Ya, sama-sama panjang. Nah, untung makna amin ini benar semua. Bagus semua, nggak ada yang jelek. Nah, gitu ya. Jadi ini harus kita pahami insyaallah di sini. Nah, terkait dengan beberapa pembelajaran Al-Qur'an. Baik. Selanjutnya Ustazah, Bapak Ibu semuanya, yang ingin kita sampaikan bahwa di dalam metode UMI ini sedikit sebelum kita nanti fokus di sosialisasi dengan tim manajemen utamanya Ibu Kepala Sekolah, kami ingin menekankan bahwa di dalam metode UMI juga nanti diajarkan bacaan-bacaan sampai dengan tingkat ghoroibul Quran dan tajwidnya. Ya, jadi guru Al-Quran, ya pokoknya guru yang mengajarkan Al-Quran bukan hanya Al-Quran, harus menguasai terkait dengan ghoroibul Quran. Bahkan sampai dengan komentarnya. Misalkan la ta'manna, bacaan ismam artinya bibir mencucu atau moncong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhammah. Contohnya di surat Yusuf ayat 11 juz 12. Nah, itu tulisannya biasa la ta'manna, tapi kenapa kok bacanya dadak la ta'manna, dadak mencucu? Nah, ini adalah hal-hal muskilat, hal-hal yang aneh di dalam Al-Quran yang memang secara periwayatan malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah seperti itu dan harus kita ikuti. Contoh lain, majreha harus kita majroha kita baca majreha. Iwaja qayyima. Kenapa kok dadak enggak bernafas segala? Nah, karena apa? Ya di situ memang hukumnya sakta. Ya, sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15. Kemudian di surat Yasin ayat 52 juz 23. Kemudian di surat Al-Qiyamah mimar qadina hadza, dan yang terakhir adalah di surat Al-Mutaffifin juz 30. Kallabal rona. Jangan sampai kita membunyikan sakta, ya sudah benar. Mimar qadina hadza, sudah tidak bernafas tapi kita memberikan isyarat nafas. Mimar qadina hadza, aslinya enggak bernafas tapi kita memberikan isyarat nafas. Nah, ini juga kurang tepat. Wes pokoknya ketika sakta ya wes harus berhenti. Insya Allah enggak ada lalat masuk. Mimar qadina hadza ma, dan seterusnya. Ya, karena apa? Kita memang ada di bacaan ghoroibul Quran. Nah, yang paling sering adalah paling banyak kita temukan yaitu bacaan ghoroibul Quran yang sifatnya umum. Contoh pada materi ana. Ya, ana itu tulisannya panjang tapi bacanya pendek. Ini juga harus sering kita perhatikan. Nah, di dalam metode UMI juga harus menguasai dan pembelajarannya ini anak-anak harus tuntas sampai dengan seperti itu. Ya. Kemudian selain dengan bacaan ghoroibul Quran juga nanti kita sampai dengan materi tajwidnya, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, misalkan anak-anak kita ya yang sekolah di negeri saja harus bisa dibacaan tajwid sampai dengan tuntas, tidak hanya pelafalan tapi juga mereka teori, ya, juga hafal. Ini akan luar biasa. Nah, kita beberapa lembaga alhamdulillah yang sifatnya yang lembaganya ini negeri, kita diantaranya yang sudah bekerja sama ini di daerah Sampang, Ustadz. Sampang itu satu kecamatan semuanya. Sampang itu kecamatan atau kabupaten? Iya. Itu dari dinasnya mewajibkan pakai UMI. Jadi semuanya anak-anak itu alhamdulillah tuntas di daerah Sampang Madura sana. Sampai anak-anak itu bisa menghafalkan ikhfa, akiki, iyalah, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 15. Tak sajim, dadal jai, sin sin, sod, dod, todok. Contohnya
ta jannatin tajri ta sihabun sakibun jim anjainakum, sampai hafal dengan teorinya. Hukum lafaz Allah dibagi dua, tafkhim dan tarkik. Dibaca tafkhim jika lafaz Allah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya Allahu Rasulullahi. Dibaca tarkik jika lafaz Allah didahului harokat kasroh. Contohnya billahi, bismillahi. Itu anak sampai hafal. Ya, dan materi lainnya. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah dibagi dua, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, ini ada semuanya. Ustaz, ada audio Ustaz supaya saya tunjukkan. Ada? Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa, Ustaz. Nah, jadi di dalam proses pembelajarannya nanti akan kita detailkan sampai dengan seperti itu. Nah, sekali lagi yang harus kita tekankan ya, karena di dalam metode Umi ini adalah kita sistem ya, dan sistem itu kita terdiri dari 3 hal, di antaranya adalah metode, kemudian guru, dan yang kedua adalah sistem. Maka yang paling berperan secara keseluruhan adalah gurunya. Maka dari itu kalau pembelajarannya ingin baik, kita harus standarkan gurunya. Alhamdulillah di setiap pagi di sini ada waktu untuk tadarus ya secara bersamaan. Nanti bisa kita pakai untuk standarisasinya. Terkait dengan teknisnya nanti akan kita bicarakan dengan buku pola sukara dan tim manajemennya. Nah, itu saja yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam kita belajar Al-Qur'an ya harus benar-benar memaksimalkan sistem makhraj dan sifatul hurufnya. Jangan sampai di sini kita membaca ya atau mengajarkan nanti malah mengajarkan bacaan yang salah. Ya, malah mengajarkan bacaan yang salah. Bagaimana cara kita meyakinkan? Ya kita harus berguru atau store bacaan kita kepada guru kita yang memang di sini bacaannya sanadnya mutasil sampai dengan Rasulullah dan Al-Qur'an itu diajarkan. Apakah cukup dengan guru yang bersanad? Belum, karena harus mengetahui di dalam proses pembelajarannya harus ada riwayat bacaan. Karena secara riwayat bacaan Al-Qur'an yang paling besar itu memang ada 2 Bapak Ibu, yaitu yang berjalur kepada Mesir dan Madinah, dan yang kedua adalah Damaskus dan Syria. Tapi yang sering banget digunakan itu adalah jalur yang Madinah. Ya, jalur yang Madinah. Contoh di dalam kita mengajarkan lafaz ta'awud ya. A'udzubillah. Nah, ini jalur yang Madinah. Kemudian jalur yang Damaskus Syria bagaimana? A'udzubillah harus kembali setelah u-nya. Jadi dzalnya itu harus kembali karena kita membunyikan huruf dzal awalnya tidak mencucu. Ya. Jadi bukan dua, bukan. Maka dari itu harus kembali a'udzu. Nah, ini beberapa terkait perbedaan bacaan yang harus kita pahami. Sehingga ketika kita memahami terkait dengan perbedaan bacaan, kita tidak mudah menyalahkan bacaan orang lain. Ya, tidak membaca bacaan orang lain. Nah, ini insyaallah nanti ke depan akan kita masukkan di dalam program kita. Nah, baik Bapak Ibu, ada waktu dengan saya sampai jam berapa? Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini terkait dengan sistem uminya. Baik. Baik Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam latar belakang terkait metode umi adalah yang pertama, kebutuhan sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Qur'an ini semakin lama semakin besar. Jangankan sekolah Islam, sekolah yang labelnya bukan Islam aja, ini mereka sudah berani mengambil branded bahwa program tahfidz, program taksinnya adalah program unggulan. Ya, program unggulan yang berlabel Islam ya, bukan MTS, bukan SDIT atau bukan SMPIT misalkan sudah berani. Nah, di sini kita ingin membantu bagaimana sekolah-sekolah Islam ini terhadap pembelajaran Al-Qur'an semakin lama semakin besar. Nah, yang kedua adalah pembelajaran membaca Al-Qur'an yang baik itu membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu. Paling tidak bahwa anak usia SD atau MI harus bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil. Karena biasanya ketika anak itu kok masuk di dalam SMP atau yang tidak ada Al-Qur'annya, itu mereka sudah nggak mau ngaji lagi, gengsi biasanya. Makanya kita ingin memastikan bahwa anak yang usia lulus SD ini harus bisa
belajar dengan baik. Alhamdulillah lembaga kita masuk dalam MTS dan juga lembaga formal. Dan juga pembelajarannya juga ada ngajinya. Ini akan mereka nanti bisa kita maksimalkan di sini. Dan yang ketiga adalah banyaknya sekolah atau TPQ yang membutuhkan solusi terhadap kelangsungan pembelajaran Al-Quran siswa-siswinya. Coba Bapak Ibu coba perhatikan keadaan TPQ di sekitar kita itu seperti gimana toh? Anak-anak sudah ditunggu teman-temannya, silahkan datang ke masjid. Datang nggak Ustaz kira-kira Ustaz? Datang tapi mubet dulu ya dari sini. Nanti waktu maghrib baru datang. Nah, kita ingin memaksimalkan bagaimana pembelajaran Al-Quran yang TPQ pun bisa kita maksimalkan Ustaz. Apalagi lembaga formal. Bahkan di TPQ kita itu ngaji aja itu tidak ada inden Ustaz. Karena kita terbatas ya, ada 100 anak itu yang inden. Kita ada kurang lebih 350 santri di TPQ itu. Yang terdiri dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak. Itu juga ada. Nah, ya kita ingin menjadi solusi bagaimana pembelajaran Al-Quran. Dengan moto yang ada di UMI yaitu mudah, yang kedua menyenangkan, dan yang ketiga adalah menyentuh hati. Bagaimana pembelajaran Al-Quran ini kita kemas semudah mungkin Ustaz. Ya, kalau memang dulu kita belajar Al-Quran masih menggunakan turutan Ustaz ya. Nah, ini anak-anak kayaknya nggak zamannya kalau sekarang. Ya, terus dadak dieja. Saya itu masih ingat dulu kalau nggak bisa itu disuruh mangap lalu diludahin sama guru. Sekarang nggak zamannya, malah bahkan kena kasus Ustaz kalau seperti itu. Ya, yang mudah. Yang kedua adalah menyenangkan. Bagaimana pembelajaran ini kita kemas semenyenangkan mungkin, karena di dalam metode UMI, Bapak Ibu ini saya sampaikan bahwa guru yang mengajar menggunakan metode UMI ini harus sudah yang bersertifikasi. Nah, ini kata sertifikasi ini kalau saya sampaikan di sini nanti salah tafsir nanti. Kalau sertifikasi, setelah sertifikasi dapat tunjangan Ustaz ya. Bukan, maksudnya adalah standarisasi. Jadi guru yang mengajarkan metode UMI di tempat kita itu harus kita standarisasi selama 3 hari, ada trainingnya. Nanti akan kita sampaikan cara mengajar jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai dengan terakhir. Jadi guru yang mengajarkan metode UMI ini cara mengajarnya sama dari Sabang sampai Merauke, nggak ada perbedaan. Karena sudah kita standarisasi. Dan yang ketiga adalah moto kita menyentuh hati, bagaimana guru ini juga selain mengajarkan Al-Quran tapi juga menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa-siswinya. Karena bagaimanapun pula kita adalah panutan dari anak didik kita. Ini adalah moto kita. Kemudian visinya ini sedikit saya sampaikan, yaitu menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Metode UMI ini lahir secara formal kurang lebih di tahun 2011-2010 Bapak. Jadi kita lembaga yang baru dan kita ingin memposisikan sebagai mitra terhadap metode yang lain yang memiliki visi yang sama. Bagaimana anak-anak kita ini bisa memiliki bacaan ngaji yang baik dan bisa nanti diajarkan kepada teman-temannya dan juga keluarganya. Nah, kemudian yang kedua adalah mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran sosial, dalam pengajaran Al-Quran yang berbasis sosial dakwah. Nah, kita di metode UMI ini kita tidak hanya sekedar ngaji, tapi juga kita kemas seprofesional mungkin. Bahkan di dalam metode UMI, lembaga-lembaga yang menggunakannya, kita juga bekali terkait dengan sistem administrasinya. Jadi ngaji di kita itu tidak hanya sekedar ngaji, tapi nanti ada promesnya, ada protanya, bahkan ada rapotnya K13 kita punya. Sehingga nanti ketika laporan ke Dapodik, ini gurunya enggak SKS Ustaz, sistem kebun semalam. Akhirnya bingung, paling nanti ujung-ujungnya dimasukkan di dalam materi PAI atau materi mulok misalkan, muatan lokalnya. Tapi kita kemas seprofesional mungkin terkait dengan administrasinya. Bahkan ketika saya supervisi pun Ustaz, di lembaga-lembaga yang memang lembaga yang kebanyakan kan swasta, itu sampai hal terkecil itu saya tanyakan. Ini kok banyak kasus guru keluar masuk. Ini kira-kira faktor kesejahteraannya bagaimana Ustaz ya? Nah, kepada kepala sekolah ini saya tanyakan. Terkait dengan perhatian dia terhadap guru Al-Quran. Nah, kita ingin bagaimana memang guru-guru Al-Quran ini kita porsikan semaksimal mungkin. Nah, selanjutnya adalah membangun sistem manajemen pengajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Jadi kita ada indikator-indikator yang harus dilakukan oleh lembaga ketika lembaganya ingin baik terhadap pembelajaran
Al-Qur'annya. Tidak hanya lembaga formal, lembaga non formal, TPQ, Ponpes dan lain sebagainya. Kita samakan di sini. Dan yang terakhir adalah mewujudkan pusat pengembangan pembelajaran Al-Qur'an. Jadi kita di sini tidak hanya fokus di dalam proses tartilnya saja, tidak hanya fokus dalam proses tahsinnya saja, tapi juga nanti di dalam materi pasca ini juga kita ada di materi tahfidz, di materi turjuman atau terjemah Al-Qur'an juga ada yang sudah kita standarkan. Ini adalah secara visi dan misinya. Kemudian selanjutnya, kenapa kok metode kita dinamakan metode ummi? Nah, ini sementara yang bapak-bapak jangan tersinggung dulu, Ustaz. Ya, yang pertama adalah bermakna ibuku. Ya, jelas. Di sini hanya ketambahan ya mutakalim saja di sini. Kemudian menghormati jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita, dan yang paling penting yang kita gunakan di dalam metode ummi adalah pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan bahasa ibu. Nah, pendekatan bahasa ibu kalau kita serap kurang lebih ada 3. Yang pertama adalah direct method, kemudian repetition, dan yang ketiga adalah affection. Jadi yang kita gunakan di dalam metode ummi adalah tidak banyak penjelasan, langsung. Ya, kita mengajarkannya langsung, tidak kayak dulu dieja alif kasratkah, a alif kasroh, i alif domah, u, tidak, tapi langsung. Nah, kemudian yang kedua, kita senantiasa melakukan pengulangan di sini. Seandainya kita mengajarkan halaman 5, ya halaman 1 sampai 4 hari itu kita ulang dulu. Kita mengajarkan halaman 40, halaman 1 sampai dengan 39 yang kita ulang dulu. Teknisnya nanti akan kita jelaskan dalam forum sertifikasi. Ya, bagaimana cara mengapersepsi, ya, menyambungkan materi yang kemarin dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah adanya kasih sayang yang tulus dari seorang pengajar terhadap anak didiknya. Ini adalah 3 pendekatan bahasa ibu yang kita serap di dalam metode ummi. Kemudian diferensiasi ummi yang membedakan ummi dengan lainnya itu apa kan, Ustaz atau Bapak Ibu? Nah, kita memiliki 7 tahapan pembelajaran. Jadi di metode ummi cara mengajarnya itu sudah kita bakukan, tidak ada perbedaannya. Mulai dari pembukaan, apersepsi, penanaman, pemahaman sampai penutup semuanya sama. Yang kedua, kita memiliki 7 program dasar. Mulai dari tashih, ujian untuk calon gurunya sebelum mengajarkan. Kok ternyata belum standar? Ya kita tahsin, ya kita training dulu sampai dengan standar. Kalau bacaannya sudah baik, nanti kita bekali melalui program sertifikasi cara mengajarnya bagaimana. Kalau kita melakukan penstandaran cara mengajar di dalam program sertifikasi sementara bacaan mereka belum baik, ya nanti hasilnya akan sama saja karena bacaannya belum standar. Nah, setelah itu nanti akan kita dampingi, kita supervisi lembaganya. Misalkan, oh di lembaga kita MTS ini alhamdulillah 1 tahun 2 tahun sudah tuntas. Nah, berarti alhamdulillah baik. Nah, sampai dengan nanti dalam program munakosyah dan terakhir khotaman. Jadi tolak ukur lembaga yang sukses menerapkan metode ummi ke depan ini Bu Kepala Sekolah. Jadi yang dapat melakukan 7 program dasar ini, tashih, tahsin, sertifikasi, pendampingan sampai terakhir munakosyah dan khotaman ini. Kemudian yang ketiga, kita memiliki 10 pilar mutu yang harus dilakukan oleh lembaga ketika lembaganya Al-Qur'annya baik. Ini akan saya sampaikan nanti secara singkat insyaallah. Sehingga ketiga komponen ini kalau kita lakukan, insya Allah kita akan memiliki kepastian hasil di dalam pembelajaran. Jadi pembelajarannya nggak ngambang lagi. Misalkan saya menyekolahkan anak saya ke sini, tanya kepada Pak Fatur, kira-kira kalau anak saya sekolahkan di MTS membaca Al-Quran kelas berapa? Ya kira-kira kalau anaknya seperti ini nanti ya kelas segini. Tidak seperti itu lagi. Tapi kita punya acuan baku, ya acuan bakunya. Yang kedua akan memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga adalah ada jaminannya, quality assurance-nya. Yang keempat, insya Allah akan efektif dan efisien. Dan yang kelima, kita akan continuous improvement. Tidak hanya di dalam pembelajaran Al-Quran saja, tapi juga kita kembangkan ke yang lain. Yang keenam, mudah diduplikasi. Dan yang ketujuh, insya Allah sistem kita akan berumur panjang. Karena di metode ummi ini kita lebih kepada sistem, bukan hanya membangun figur. Kalau membangun figur, nanti ketika misalkan Bu Kepala Sekolah ganti tugas di mana, lembaga bingung lagi. Tapi kalau kita masuk ke sistem, tinggal melanjutkan sistem pembelajarannya. Inilah diferensiasi ummi. Kemudian selanjutnya adalah
kekuatan mutu metode UMI kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah metode, yang kedua guru, dan yang ketiga adalah sistem. Ya, secara presentasi metode ini 20%, guru ini 60%, dan sistem ini 20%. Jadi yang paling banyak ada di gurunya. Ya, yang pertama adalah metode kita wujudkan di dalam buku UMI. Ya, insya Allah saya bawa di tas itu nanti. Jadi buku UMI itu disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan orang belajar Al-Quran. Misalkan, kok kita membaca nggak standar panjang pendeknya, kita taruh di jilid 3. Ternyata ketika belum bisa membaca sama sekali, makhrajnya belum benar, kita taruh di jilid 1. Kok membaca sudah bisa, panjang pendeknya sudah tepat, ternyata dengungnya nggak standar sama sekali, kita taruh di jilid 5. Jadi sudah disusun sistematis sesuai dengan kebutuhan orang belajar Al-Quran. Yang kedua, disusun oleh ahli pembelajaran Al-Quran dan ahli sistem. Banyak sekali metode yang disusun dari ahli Al-Quran saja. Sehingga prakteknya metode tersebut susah masuk di dalam lembaga formal, Ustadz. Nah, padahal di UMI ini hampir 70% kita ngambilnya lembaga formal. Kata kita ingin bagaimana anak-anak yang di sekolah ini ngajinya baik. Apalagi sekarang ada program full day. Sampai dengan jam 3, anak nanti nggak sempat TPQ. Maka dari itu kita mau nggak mau harus sekolahnya ada jam Al-Qur'annya di sini. Dan yang ketiga adalah ditashih oleh ahli Al-Qur'an yang memiliki sanad mutasil sampai Rasulullah. Jadi Ustadz Budawi. Ini adalah terkait dengan bukunya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang ada di UMI yaitu mutu guru. Jadi guru yang ada dalam metode UMI paling tidak memiliki 7 mutu ini. Yang pertama adalah tartil membaca Al-Qur'an. Indikatornya adalah lulus tashih metode UMI. Ini adalah indikator tartilnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah menguasai gharib tajwid. Ini juga harus, ya, guru harus bisa menguasai gharib tajwid. Kemudian yang ketiga, ada amaliyah yang senantiasa dilakukan membaca Al-Qur'an setiap hari. Ya, walaupun saya berhusnuzon insya Allah sudah semuanya dalam sholat, Ustaz, ya. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu lagi. Maksudnya ada amalan setiap hari lah, itu ya. Kemudian yang keempat, menguasai metodologi UMI. Ya, di sini semua guru yang mengajarkan metode UMI harus menguasai cara mengajinya, ya, cara mengajarnya. Dengan apa? Kita standarkan melalui sertifikasi. Yang kelima, berjiwa dai dan murabbi. Bagaimana kita tidak juga menjadi panutan kepada siswa-siswi kita, ya, tidak hanya mengajarkan Al-Qur'an. Dan yang keenam adalah disiplin waktu. Kalau memang ngaji kita mulai jam 7, ya janganlah jam 7 baru nyetar motor dari rumah. Nanti nggak jadi ngaji akhirnya. Dan yang ketujuh adalah komitmen terhadap mutu UMI. Nah, yang terakhir nanti akan saya jelaskan mutu UMI itu apa saja. Mutu UMI atau sistem mutu itu diimplementasikan ke dalam 10 pilar. Yang pertama adalah goodwill management, keinginan dari pengelola terhadap pelajaran atau pembelajaran Al-Qur'an. Maka dari itu, kalau Al-Qur'annya ingin baik, yang akan saya pastikan terlebih dahulu adalah pimpinannya. Sejauh mana pimpinannya ini pengen terhadap Al-Qur'annya baik. Kalau pimpinannya belum pengen, Ustadz Ustadzah, Bapak Ibu sebagai pengajar, mau lari apapun ya nggak bakalan maksimal, karena nggak ada dukungan dari manajemen. Maka dari itu, yang harus kita pastikan di sini adalah manajemen. Bisa jadi kepala sekolah, yayasan, atau lainnya. Ya, kalau dukungan itu sudah ada dari manajemen, insya Allah kebutuhan apapun nanti akan didukung. Oh, gurunya ini belum standar, jadi harus ditahsin. Oke, lakukan tahsin. Gurunya ini belum harus distandarkan melalui tashih. Oke, lakukan tashih. Ini akan ada dukungan. Tapi kalau dari goodwill-nya belum mendukung, Ustaz, ini gurunya harus ditaksin. Mohon maaf, ini gurunya ada amanah lain sehingga yang lain aja dulu, ya. Berarti nanti nggak maksimal. Otomatis pembelajaran Al-Qur'an ya gitu-gitu aja, nggak ada perbedaannya nanti. Ini yang pertama yang harus kita pastikan adalah dukungan dari pengelola. Yang kedua adalah ada sertifikasi, standarisasi guru Al-Qur'an. Jadi guru Al-Qur'an yang mengajarkan metode UMI nanti itu harus sudah tersertifikasi, terstandarkan cara mengajarnya. Itu biasanya kita lakukan selama 3 hari, Ustaz, dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore, selama 3 hari. Ya, wajib diikuti secara full. Bahkan kalau tidak ikut, ya harus mengganti hari yang ditinggalkan itu, dan kita kategorikan belum lulus. Karena secara materi mengajarkan mereka tertinggal. Kita ajarkan jilid 1, jilid 2, cara mengelola kelas ngaji itu bagaimana. Berbeda loh mengelola kelas ngaji dengan sekolah formal itu, Ustaz. Ini harus kita sampaikan semuanya. Yang ketiga adalah tahapan yang baik dan
benar. Jadi semua guru Al-Quran nanti mengajarnya sama sesuai tahapan yang telah dilakukan. Dan yang keempat adalah adanya target yang jelas dan terukur. Misalkan kita di lembaga selama 3 tahun targetnya harus menghafal 30 juz misalkan. Targetnya itu jelas nggak Ustaz? Jelas, tapi sekali lagi itu bisa kita ukur? Belum tentu, ya, karena apa, terkait dengan waktu. Yang paling penting adalah adanya target yang jelas dan terukur. Yang kelima adalah mastery learning yang konsisten. Dari konsistensi seorang pengajar terhadap pembelajarannya, ya. Misalkan ada anak belum bisa jilid 3, ya jangan dinaikkan jilid 4. Ada anak belum bisa halaman 15, jangan dinaikkan ke 16. Sekaligus itu anaknya kepala sekolah. Ya. Jadi harus konsisten, walaupun nanti takut nggak digaji, misalkan saja. Ya, sekaligus itu anaknya pimpinan, ya harus konsisten, ya. Karena apa? Kalau nanti kita naikkan, kasihan anak di akhir nanti. Dalam masuk Al-Quran kita akan sering istighfar, membaca salah istighfar, astagfirullah, salah lagi, astagfirullah, salah lagi, astagfirullah. Nanti gurunya sebel, yang terakhir, astagfirullahaladzim, wah nggak sabar. Ya harus ada konsistensi. Yang keenam adalah waktu yang memadai. Nah, ini yang ingin saya sampaikan penting, ya. Jadi di dalam metode UMI untuk waktu yang kita ukur dengan baik pembelajaran Al-Quran itu 1 pekan minimal 4 kali, Bu Kepala Sekolah. 1 pekan minimal 4 kali. 1 kali tatap muka kurang lebih 60 menit, Ustaz. Ya, 1 kali tatap muka 60 menit. Dan ngaji Al-Quran kita pengen wajib ditaruh sebelum zuhur, bukan setelah zuhur. Kalau setelah zuhur gurunya aja ngantuk, apalagi muridnya wis nggak jadi ngaji. Ya, ini idealnya adalah 4 kali, 1 pekan 4 kali, 1 kali tatap muka 60 menit, kemudian wajib ditaruh sebelum zuhur. Bagaimana? Nanti kita bantu terkait dengan pembagiannya, ya, dengan sistem pembagiannya. Yang ketujuh adalah quality control internal dan eksternal. Jadi ada di sini yang senantiasa nanti mengontrol. Jadi lembaga yang sudah menggunakan metode UMI itu tidak senantiasa kita lepas, tapi juga harus kita kontrol, kita supervisi. Kalau kita hanya jualan buku saya tak taruh di sosial agensi Gramedia, insya Allah laku banyak, Ustaz, karena yang mencari UMI banyak banget. Tapi kita tidak seperti itu, kita ingin kepada sistem dalam pengawalan, ya. Jadi selalu kita kontrol di sini. Dan yang kedelapan adalah rasio guru dan siswa yang proporsional. Jadi di UMI itu rasionya kalau untuk anak-anak yang dewasa SMP yaitu 1:14, ya, 1 guru banding 14 siswa. Kalau 1 guru banding 40 nggak jadi ngaji majelis taklim nanti. Ya, targetnya akan tidak terukur. Dan yang ke-9 adalah senantiasa ada progress report terhadap pembelajaran siswa atau buku prestasi atau rekap harian. Dan yang ke-10 adanya koordinator yang handal. Koordinator ini adalah tim yang memang ada di dalam intern sekolah yang fokus terhadap pembelajaran Al-Quran. Dia sebagai tangan daripada UMI daerah terhadap lembaga itu. Ya, jadi memang ini akan uji kenaikan jilid misalkan, ujian kenaikan jilid, nanti yang menguji ya koordinator, bukan guru kelasnya atau bukan guru kelompoknya. Nah, nanti membagi kelas terkait dengan memplacement test ini yang koordinator, ya. Maka dari itu di dalam metode UMI koordinator di lembaga kalau memang muridnya tidak banyak itu ya 1, biar ujian kenaikan jilid nanti bacaannya standar sama, tidak berbeda-beda melalui 1 pintu. Nah, ini adalah 7 pilar mutu metode UMI, sehingga bagi lembaga yang ingin maksimal di dalam pembelajarannya harus diperhatikan 10 hal ini. Misalkan di lembaga kita kok targetnya tidak tercapai, ya, ini sudah hampir lulus kok enggak tuntas-tuntas, ini bagaimana? Ini saya pastikan pasti antara 10 hal ini ada yang sakit. Apakah ngajinya 1 pekan hanya sekali, atau gurunya tidak pernah distandarisasi, atau ternyata waktunya ngaji hanya 5 menit misalkan. Mesti ada yang sakit dari 10 hal ini. Ya, jadi memang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah di 7 program dasar metode UMI yang tadi saya sampaikan, ini adalah taskhih, tahsin, sertifikasi, coaching, supervisi, munakosa, dan khotaman. Kalau memang untuk anak SMP, MTS, Bapak Ibu, ini orientasinya adalah anak-anak sampai dengan tuntas di munakosyah. Jadi diuji langsung oleh tim UMI Foundation. Nah,
Misalkan nanti, kalau misalkan anak-anak kelas 3, nah ini orientasinya bisa langsung ke taskhih Ustadz. Jadi anak-anak yang lulus dari MTS kita, kelas 3, ini mereka sudah punya bekal syahadah, sertifikat menjadi guru Al-Quran. Ini akan luar biasa nanti. Jadi mereka juga bisa melanjutkan ke jenjang lain, juga bisa mengajarkan Al-Quran. Karena untuk kelas 3, ini orientasinya bisa kita kader jadi guru untuk kelas 3-nya. Tapi untuk kelas 1, 2 orientasinya masih murid Ustadz. Sehingga kalau masih murid itu orientasinya masih ke munakosyah ya. Ini. Nah, kalau sudah semuanya nanti kita masukkan program paskanya. Kita ada tahfidz, kita ada turjuman Al-Quran. Di antaranya turjuman Al-Quran adalah menerjemahkan Al-Quran dari perkata sampai dengan perkalimat sampai dengan tahu asbabun nuzulnya. Misalkan Qul a'udzu birabbin nas. Qul katakanlah olehmu, a'udzu aku sedang berlindung, birabbi dengan Tuhan, annasi manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah olehmu, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, malikin nas, maliki raja, annasi manusia, malikin nas, rajanya manusia. Nah, jadi mereka memahami tentang kaidah-kaidah di dalam bahasa Al-Quran. Dan ini kita bekalkan kepada anak-anak yang memang sudah tuntas tartilnya. Jadi itu yang ingin kita sampaikan, bahwa di metode UMI kita lebih fokus terhadap sistem pengawalan. Kalau dari jenis metode, sumber bacaannya insya Allah sama karena sama-sama dari Al-Quran. Jadi yang ingin kita tekankan adalah di dalam sistem pengawalannya. Nah, sedikit saya tunjukkan terkait dengan yang pembelajaran atau anak yang sudah tuntas di metode UMI. Sebentar. Ini bisa saja. Ya, sebentar. Nah, ini contoh siswa kita yang tuntas di materi tajwid, Bapak Ibu. Jadi harapannya anak-anak SD, anak-anak MTS negeri juga harus bisa. Mana Ustaz? Kok ngeground Ustaz? Ya. Min ba'di sami'un basir. Kalau setiap nun dan mim yang bertasydid, contohnya Pegangin Bu. bertasydid amma, tumma, mimma. Selanjutnya idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, tak sukun bertemu ta, tak sukun bertemu dal, tak sukun bertemu dha, tak sukun bertemu mim. Berikan contohnya. Contohnya, tak sukun bertemu ta, amanat ta'ifatun, tak sukun bertemu ta, la'im basata. Nah, ini contoh anak yang ketika munakosyah materi tajwid, ya. Kita harus bisa, bahkan lembaga kita kan lembaga MTS, ya, harus bisa. Ya, anak-anak sampai hafal. Idgham mutajanisain ialah tak sukun bertemu to, tak sukun bertemu ta, sampai dengan terakhir bak sukun bertemu mim. Contohnya irkam ma'ana, padahal tulisannya irkab ma'ana, bacanya irkam. Nah, ini dari teori. Kemudian anak-anak ini juga bisa mengurai, Bapak Ibu ya, sampai dengan mengurainya dia bisa. 5. Sebutkan. Waqta ba jindal. Bagus. Ya, ada hukum bacaan apa? Izhar syafawi. Kenapa? Sukun bertemu ya. Apa yang dinamakan dengan izhar syafa'i? Izhar syafawi ialah sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contohnya? Contohnya, sukun bertemu ta, wa antum ta'lamuna. Sukun bertemu ha, alaihim hafizuna. Mamba, ada hukum bacaan apa? Iqlaba. Kenapa? Sukun bertemu ba. Hurufnya ada berapa? 1. Apa itu? Ba. Apa yang dinamakan dengan iqlab? Iqlaba ialah sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contohnya? Contohnya, min ba'dihi sami'un basirun. Bagus. Ada hukum bacaan apa? Ra yang dibaca tafkhim. Kenapa? Ra sukun didahului harakat dhammah. Apa itu ra yang dibaca tafkhim? Ra yang dibaca tafkhim rafata tanwin. Rabbana basiran radana tanwin. Uziqna khabirun. Ra sukun didahului
bacaan apa? Menarik li sukun. Kenapa? Mat bertemu huruf hidup di pada wakaf. Panjangnya berapa? Panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Nah, ini baru anaknya, belum gurunya. Ya, jadi harus bisa seperti ini. Ini target anak kita yang tuntas di dalam programnya. Nah, rata-rata ketika mungkin dewasa Ustadz itu maksimal 2 tahun harus tuntas lah. Ya, karena kalau untuk SMP ini yang kita pakai nanti bukunya buku dewasa, bukan buku anak. Halamannya lebih sedikit. Ini adalah contoh yang tajwid. Yang kedua, anak juga nanti harapannya tuntas sampai dengan materi gharib. Atau tidak boleh membaca basmalah. Ya, langsung bawahnya. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran la ta'manna. Bacaan Islam artinya bibir berdoa teman kita makanan minum sebagai isyarat firman. Contohnya di surah Yusuf ayat 11 Ya. Contoh di yang gharib. Jadi Bapak Ibu yang sampaikan bahwa anak-anak ini nanti tidak hanya sekedar praktek tapi juga teorinya juga mereka memiliki alasan. Nah, dan idealnya kalau anak untuk usia SMP ini harusnya tuntas dalam waktu 2 tahun. Sehingga mereka di kelas 3 itu sudah tidak ada pembelajaran ngaji, tinggal fokus nanti di pembelajaran yang lainnya atau di dalam program pengembangan. Ya, ini siap insya Allah untuk anak seperti ini? Siap ya? Nah, ya. Ini gurunya harus siap ini nanti. Nah, baik. Kemudian ini saat mumpung saya di sini, kalau memang sudah ada tim guru tahfidnya, Bu Kepala Sekolah, kalau sudah ada tim tahfidnya atau tim yang akan mengajarkan Al-Quran, nanti setelah ini langsung saya placement test, saya petakan saja nggak apa-apa. Kita petakan saja, nanti kira-kira kemampuannya kalau kita taksin itu membutuhkan berapa waktu yang lama. Jadi sudah tahu di awal kita petakan. Ya. Cukup membaca 1-2 baris saja. Aslinya dari membaca ta'awud basmalah sudah kelihatan sih, tapi biar nggak sakit hati ya suruh bacalah 2 baris. Masuk jilid 1 kata Bu Sekolah. Baik, itu dari Bapak Ibu terkait dengan yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi UMI ini adalah sistem, bukan hanya metode. Kalau metode apapun kita kelola secara baik, insya Allah hasilnya juga baik, kita kawal. Selanjutnya jika ingin ada yang ditanyakan kami persilahkan. Contoh baca saja. Ini aja nggak apa-apa. Iya. Maksudnya? Baik, surat. Nah, coba Bapak Ibu kita sedikit mensimulasikan terkait dengan bacaan ummi. Walaupun simulasi terhadap bacaan ummi ini tidak masuk dalam proses pembelajaran kita Ustaz, karena pembelajaran kita sudah kita tentukan di dalam 7 tahapannya tadi, hanya biar mengetahui aja. Sudah hafal surat Al-Kahfi ya insya Allah ya, karena sering kita baca. Surat Al-Kahfi aja Ustaz. Ya, juz 15. Kalau nggak salah halaman 293. 3 apa 2? Ya, Al-Kahfi halaman 293 bagi Al-Qur'annya yang sama. Juz 15. Oke, dari awal aja. Ayat 1. Halaman 293. Di pertengahan bawah. Udah ya, ketemu ya.
Kita baca praktekan sampai 1 sampai 10 lah, cukup ya, terlalu panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ulangi hati-hati, matnya 1 alif. Bismillahir. Kalau di kita namanya ayunan, 1 ayunan, ya. Jangan sampai kepanjangan. Kalau kepanjangan sudah bukan mat tobi'i lagi, mat gondrong namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, hati-hati ya, seringkali bismillahnya itu kita panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim, gondrong ya, hati-hati. 1 ayunan, 1 alif. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yo. Anzala ala abdihi. Iya. Ala, naik ya. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Yuk. Nah, hati-hati di situ ada saktah ya. Kalau kita membaca misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Waqaf di situ misalkan dan kita nggak sadar kalau ternyata di situ ada saktah. Ya sudah, berarti status saktahnya kita sudah gugur. Jangan loh, ya Allah itu ada saktah saya lupa, saya akan berdosa. Nggak perlu. Berarti sudah saktahnya sudah gugur, berarti langsung aja melanjut ke ayat yang kedua. Qayyimal liyunzira. Nah, kecuali kalau kita memahami bahwa itu ada saktah, kita wakaf pada qayyima. Qayyiwaja, qayyima, wakaf di situ. Tapi kalau kita nggak menyadari bahwa itu ada saktah, ya wes, berarti gugur saat saktahnya. Ya, gitu ya. Lanjut. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ya. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, tolong jangan memaksakan nafas. Seandainya kita bisa maksimalkan sampai dengan nafas ayat yang kedua itu, sampai dengan ajron hasana, itu kita bisa, tapi sampai dengan memaksakan ajron hasana, misalkan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu, karena apa? Memaksakan nafas dalam wakaf itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Jadi solusinya adalah carilah tempat wakaf yang baik. Nanti akan kita ulangi lagi dari situ. Ya, jangan memaksakan nafas sampai dengan mau terputus nafasnya, jangan. Nah, apalagi yang kedua sampai dengan tanafus. Tanafus itu mencuri nafas. Contoh, qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiru. Enggak boleh, ya. Cari wakafnya. Ya, cari wakafnya. Jangan sampai mencuri nafas. Lagi. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Ya. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat. Ya.
ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Ya. Ya. Nah, seandainya kita lanjutkan dari wayubasyiro sampai dengan hasanah ini dengan satu nafas, aslinya kuat nggak? Kuat. Cuma kita ingin bagaimana kita membaca ini, sifat hurufnya kita maksimalkan, dengungnya kita dengungkan. Maka dari itu kita mencari wakof lagi. Ya, takutnya nanti kalau kita lanjutkan sampai dengan akhir ayat, ini malah sifatnya nggak karuan. Akhirnya misalkan dengungnya nggak diperhatikan. Wa yubasyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum. Nah, padahal dengung. Anna lahum. Nah, ya, maka pentingnya kita memotong bacaan seandainya kita bisa mengira-ngira nafas kita nggak kuat. Ya, karena salah satu indikator membaca Al-Qur'an yang baik adalah selain dengan mengetahui makhraj dan sifatnya adalah dengan mengetahui setiap wakof-wakofnya, wa ma'rifatul wukuf, dan mengetahui tempat wakofnya di sini. Nah, hati-hati ya, jangan terlalu memaksakan. Makisina fihi abada. Yuk. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunziral. Ya. Malahum, hati-hati dengung ya. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Ya. Malahum kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ya. Iyaquluna illa kadhiba. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Ya. Fala'al ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa ala athar. Baik, cukup. Nah, itu saja ya. Jadi hati-hati. Yang terpenting ketika kita belajar Al-Quran, ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah makhraj dan sifat. Ya, makhraj dan sifat. Yang kedua adalah mad, ya, panjang pendek. Ya, yang pertama adalah makhraj dan sifat. Yang kedua adalah mad atau panjang pendek. Yang ketiga adalah bacaan dengung, ya, baik itu dengung gunnah atau samar ikhfa. Nah, jadi ketika 3 hal inilah yang sering dilupakan kebanyakan orang yang belajar Al-Quran. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah mad atau panjang pendek, yang ketiga adalah gunnah. Makanya ketika kita nggak teliti, wes bacaan akan kita gaspol rimblong di situ, ya, asal maju aja. Padahal di situ ada panjangnya berbeda, tidak hanya 1 alif, tapi juga 2 alif. Nanti kita pukul rata 1 alif semua. Ya, di situ dengung misalkan malahum bihi. Nah, itu mim sukun bertemu mim harus dengung. Nah,
Itu nanti di dalam metode UMI kita pembelajarannya akan bertahap. Jadi di jilid 1 itu mengenai tentang makhraj dan sifat huruf, utamanya huruf yang berharokat fathah. Jilid 2 itu nanti huruf yang berharokat selain fathah. Ya, karena apa? Harokat selain fathah itu sering miring ya. Ibi kita baca B, maliki kita baca malike. Nah, miring ya. Secara kaidah memang tidak merubah makna tapi nggak sempurna. Di jilid 3 nanti kita terapi masalah panjang pendek. Di jilid 4 nanti kita terapi tentang huruf-huruf tawalud. Huruf tawalud itu huruf yang mengekor. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal nggak kol-kolah, kok dikol-kolahkan segala. Nah, itu ada terapinya. Jilid 5 nanti kita masuk bacaan gunnah Ustaz, bacaan dengung. Jilid 6 nanti bacaan tidak dengung, kol-kolah, idgham bila gunnah dan lain sebagainya. Di metode UMI ada 7 jilid, ada 6 jilid plus gharib dan tajwid Ustaz, ada 8. Nah, itu sahaja yang kita sampaikan. Jadi harapannya nanti terkait apa yang saya sampaikan ini ada follow up dari manajemen kalau memang kiranya pembelajaran Al-Quran bisa kita maksimalkan di sekolah supaya anak-anak kita memiliki bacaan yang baik ya. Karena apa? Hadis Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Karena bagaimanapun pula antara ta'allama dan wa 'allama ini harus saling bersinergi. Sebelum kita wa 'allama ya harus ta'allama dulu. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau tidak kita belajar terlebih dahulu. Baik, selanjutnya jika memang masih ada pertanyaan bisa kita buka di forum diskusi. Ustaz Fatur, silakan. Ini contoh munakosyah tartil. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasita kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Ya, jadi contoh kita dalam proses munakosyah. Ya, jadi anak layak untuk dimunakosyah itu nanti kalau mereka sudah tuntas materi tartilnya, gharibnya sudah tuntas, tajwidnya sudah tuntas. Nah, itu Ustaz ada yang tanyakan? Empat kali Ustaz, kita idealnya iya. Kita lihat. Sakta Ustaz nggih? Iya. Jadi di dalam metode UMI salah satu yang kita ajarkan di materi gharib dan di dalam materi gharib juga ada materi saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat, di surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Mutaffifin. Nah, sudah biasanya. Oke, monggo Ustaz. Semangat untuk mempelajari Al-Quran dan kontinu atau istiqomah. Baik. Baik, ini saya sambil mengondisikan kaki Ustaz ya. Kemeng. Baik Ustaz, alhamdulillah ya. Jadi perjalanan kita di UMI Jogja itu dari tahun 2011 sampai sekarang kurang lebih di 11 tahun. Ini banyak sekali dinamika utamanya lembaga. Nah, saya mendampingi lembaga itu sejak tahun 2014 Ustaz. Saya dari tahun 2011 ke tahun 2014 itu masih mengajar. Saya mengajar dulu di Baitus Salam di Prambanan sana. Nah, setelah itu kita ditarik oleh tim UMI daerah untuk fokus mengurusi beberapa lembaga dan kita ada di 70 lembaga tadi. Nah, terkait di dinamika pengondisian anak dan lain sebagainya, terkait dengan semangat, ini memang berbanding lurus dengan semangat gurunya Ustaz.
Kita itu loh mengajar itu loh, guru itu sampai kita minta teriak-teriak Ustaz. Ya memang ketika anak hasilnya ingin baik, keras, ya gurunya harus semangat. Ayo nak dibaca yang ayat ini, ya nanti anaknya membaca A'udzubillahi, seperti itu. Nah, kapan waktu kalau memang Ustaz Fatur, buku kepala sekolah ataupun lainnya ingin melihat proses pembelajaran, kita akan tunjukkan ini loh yang nanti hasilnya akan seperti ini. Kita ada semuanya labnya di situ. Nah, itu. Yang kedua, di dalam proses pembelajaran utamanya metode UMI, kalau lembaga formal insya Allah nggak ada masalah lah selama ini memang anaknya masuk terus dan memang sudah terikat dengan jam sekolah. Yang jam non sekolah pun Ustadz, yang statusnya TPG, kita itu sampai membangun komitmen wali santri. Ya. Dengan cara apa? Setiap bulan ini wali santri akan kita kumpulkan terus bahwa urgensi ngaji itu seperti ini. Kalau memang dari anak Bapak Ibu belum komitmen untuk mengaji, ya silahkan program yang lainnya dulu, mau itu les piano, les taekwondo atau apa silahkan. Ngajinya nanti kalau memang sudah benar-benar komitmen. Bahkan di dalam TPG kita pun ketika ada anak yang ingin tidak masuk TPG Ustadz, gara-gara di sekolahnya ada pramuka, itu sampai sekolahnya memintakan izin ke TPG kita loh. Sampai seperti itu. Karena apa? Memang kita ini kelola sebaik mungkin terhadap pembelajarannya. Dari hal komitmen ya sampai dengan keseriusan orang tua ini harus kita sampaikan. Dan alhamdulillah doktrin-doktrin yang kita tanamkan seperti itu kepada orang tua di lembaga-lembaga, baik itu lembaga formal maupun non formal, alhamdulillah sampai sekarang bisa diikuti semua. Jadi yang terpenting adalah satu, memang berbanding lurus dengan semangat guru Ustaz ya. Kita dulu itu ngaji Al-Qur'an itu ya belum tahu dong apa-apa Ustaz. Kita disuruh ke studi banding ke direktur kita ke Surabaya waktu itu. Kita studi banding dengan orang Jawa Timur Ustaz yang karakternya kan memang keras-keras ya. Ngajinya aja teriak-teriak, apalagi orang Maduranan daerah Perak, Surabaya sana. Ya kita ke bawah, ngaji ya memang seperti itu. Walaupun Jogja aslinya lembah lembut gemulai Ustaz ya. Tapi kita ngaji harus suaranya jelas. Karena apa? Kalau kita membaca tanpa suara yang jelas, itu mohon maaf nanti kualitas bacaan kita ya seperti itu aja. Karena fasohah di dalam Al-Qur'an itu berbanding lurus dengan suara kita ketika membaca. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ya itu fasohahnya remuk. Ya harus jelas. Ya fasohahnya itu harus jelas. Karena di dalam membaca Al-Qur'an itu ada dua unsur, tartil dan fasohah. Kalau tartil itu terkait dengan kelancaran, terkait dengan tajwidnya, itu wilayah tartil. Ya, yang kedua itu wilayah fasohah, kita dalam menyempurnakan hurufnya itu bagaimana. Maka dari itu memang kita membaca harus menggunakan suara tegas. Beda antara suara tegas dengan suara yang teriak, itu berbeda. Nah, itu yang harus kita maksimalkan seperti itu. Maju mau Pak biar dengar. Baik. Taksin Ustaz ya, taksin ya Pak ya. Lanjut. Al-Qur'an maksudnya ya? Ya. Baik. Nah, ini bagus sekali nih. Berarti sudah high level ini. Baik. Bapak Ibu, yang perlu kita tekankan, ketika saya mengelola tahsin, ya tidak hanya di guru sekolah, bahkan di para sivitas akademik di UPN, itu saya mulai dari jilid 1 Ustaz. A, ba, ba, ya seperti itu. Jadi saya tidak mau masuk ke Al-Qur'an seandainya bacaan dia memang belum benar-benar baik. Nah, untuk menentukan sejauh mana kualitas bacaannya itu nanti akan kita petakan terlebih dahulu. Oh, ternyata hasil pemetaan baca surat Al-Kahfi tadi matnya gondrong semua misalkan. Ya sudah, berarti pembelajarannya bukan masuk Al-Qur'an, tapi kita mulai dari jilid umminya. Jilid dulu, ngaji buku jilid bukan Al-Qur'an. Nah, untuk terapi di jilid panjang pendek itu kita ada di jilid 3. Nah, walaupun secara kemampuannya ada di jilid 3 yang belajar, tetap kita ulang dari jilid 1 karena kita ingin makhrajnya benar, tidak ada
perbedaan. Jadi ketika saya, utamanya saya ya, dan tim yang lainnya, ketika mengajarkan Al-Quran, itu kita tidak langsung ke Al-Quran. Karena apa? Kita punya metode. Dan metode itu menjadi salah satu sarana bagaimana kita mendapatkan Al-Quran baik. Loh, terus bagaimana Ustadz kalau langsung masuk ke Al-Quran? Ya nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ini kita kan berbicara dengan metode. Nah intinya nggak ada masalah Ustadz itu. Yang kedua, memang terjadi ada perbedaan bahwa Al-Quran yang paling banyak itu di Madinah yang masuk ke Indonesia Ustadz, sama Al-Quran standar Indonesia. Kalau yang kita gunakan karena kita ada di bawah naungan NKRI ya pakai standar Indonesia. Nah itu Ustadz, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pribadi kalau membaca Al-Quran yang cetakan luar, ketika masuk di dalam ayat-ayat gharib itu saya bingung. Karena kalau Al-Quran luar termasuk misalkan ya besutu tulisannya shot harus dibaca sin, itu di situ langsung diganti Ustaz. Tapi kalau Al-Quran Indonesia kadang enggak, masih ada sinnya kecil. Jadi kita lebih mengetahui. Nah, bimusaitirin tulisannya shot tetap dibaca shot misalkan. Jadi kalau memang saya pribadi nyaman dengan Al-Quran Indonesia. Dan yang kita pakai di Al-Quran Indonesia itu standar 15 baris. Standar 15 baris yang terdiri dari wakaf pojok. Wakaf pojok itu maksudnya sebelum ganti halaman itu akhir ayat. Karena kan ada waktu ganti halaman itu ayatnya belum selesai, nyambung. Nah kita pakai yang terdiri dari 15 baris wakaf pojok. Itu yang kita gunakan. Nah, itu banyak. Ketika sudah tuntas jilidnya Ustaz ya, dari juz 1. Dari juz 1. Kalau di Umi loh ya pembelajarannya kita mulai dari juz 1. Nah, karena anak itu kalau sudah menuntaskan sampai dengan jilid 6, itu mereka bukan langsung masuk ke gharib Pak, tapi kita masuk tadarus dulu untuk memastikan bahwa bacaannya baik. Nah, kenapa kok tidak di juz amma? Nanti takutnya hafalan. Makanya kita taruh di awal juz 1. Nah, nanti kalau memang anak-anak dengan tadarus itu bacaannya sudah baik, baru kita masukkan materi gharib, karena materi gharib itu nanti mereka harus menghafal. Semua tulisan nanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf tetap dibaca yang satu alif. Litat seluwa, semua tulisan wa yang diikuti alif hanya dibaca panjang, kecuali litat seluwa, liyabluwa, liyarbua, wanabluwa, lanadua, anaba, semua tulisan nanya dibaca pendek, kecuali anaba, anabu, anasiya, al anamila, salasila. Jika dibaca wasol hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf boleh dibaca sukun atau panjang satu alif. Nah, ini nanti mereka masuk menghafal teori. Maka dari itu harus dituntaskan tartilnya dulu. Dari juz 1. Yeah. Ini kalau diawali dengan juz 1 ya Pak. Juz 1 itu kan suratnya panjang. Kalau untuk anak-anak itu kalau sholat kan harus apakah itu kan pakai surat-surat pendek. Iya. Baik. Jadi di pembelajaran Umi ya Bapak Ibu, kita selain dengan di fokus terhadap tahsinnya, kita juga ada target hafalannya Bapak. Kita ada target hafalannya. Tapi sekali lagi, target hafalan ini bukan program utama di dalam program tahsin loh ya, bukan tahfidz loh ya. Di dalam program tahsin. Sehingga misalkan jilid 1 itu targetnya hanya An-Nas sampai Al-Lahab. Ya, ini contoh SMP. Nah, jadi mereka tuntas itu sampai dengan Al-A'la Bapak. Untuk tingkat tartil loh ya, tingkat tartilnya. Ya, jadi yang memang kita harus benahi tartilnya dulu. Nah, bagaimana kalau ada program tahfidznya? Enggak apa-apa di lain waktu. Tapi kalau untuk standar Umi, tingkat tartilnya itu kita tuntasnya sampai dengan Al-A'la. Atau kalau memang nanti sampai dengan akhir kita juga ada pembagiannya. Oh, jilid 1 ini suratnya ini sampai sini. Jilid 2 suratnya sini sampai sini. Sudah ada patokannya. Sehingga di dalam waktu pembelajaran 60 menit tadi itu sudah ada waktu sendiri untuk tahfidznya. Kita sudah ada pembagian waktunya. Selain mengajarkan Umi juga harus bertanggung jawab terhadap ketuntasan
Tahfidz minimal lah sampai al-a'la biar mereka bisa ngimami sholat Jumat. Nah, ya. Berarti juz 1, juz 30 ya. Juz 30-nya ya, tuntas ya. Bisa. Bisa. Kalau pembelajaran bisa kita maksimalkan, saya asumsikan untuk SMP itu 1 tahun tuntas. 1 tahun tuntas, tahsin. Sehingga di dalam kelas 2 dan tuntas otomatis dengan target hafalan loh Ustazah ya Bu ya. Tuntas dengan target hafalan. Nanti kelas 2 dan kelas 3 mereka fokus ke tahfidz. Dan itu sudah banyak sekali yang kita lakukan. Bahkan lembaga yang targetnya hanya 2 juz, 3 juz alhamdulillah terlampaui. Nah, kalau memang sekalian mau dibarengkan di UMI itu juga ada buku tahfidznya. Standar tahfidznya, oh harus membaca sekian kali, nanti melihat, menghafalkan, itu ada standarnya semua kita. Dari juz 30, 29, 28, 1, 2, 3, 4, 5. 8 juz yang sudah terstandarkan. Ada, bisa kita lakukan. Yang penting komitmen waktu yang dialokasikan untuk itu bisa dilaksanakan oleh lembaga. Iya Pak. Nah, itu untuk target kita penuntasan tartil. Kita di UMI menggunakan klasikal Ustaz. Ya, jadi yang paling ideal itu kita klasikal. Bahkan tidak hanya klasikal, tapi juga klasikal baca simak murni. Halamannya sama, jilidnya sama. Kalau klasikal itu bisa jadi jilidnya sama, halamannya berbeda. Apalagi privat individual, wes capaiannya gak karuan suara itu. Jadi kita pakai yang klasikal. Jadi capaiannya sama. Sehingga dengan model klasikal itu nanti ketuntasan akan jelas dan terukur. Bukan beritili satu persatu nggak jelas ketika kenaikannya itu. Nah, ini yang kita tekankan. Baik, tentu ya. Dengan target yang saya sampaikan bahwa pembelajaran Al-Qur'an ideal itu memang 1 pekan 4 kali, Bapak ya, Bapak 4 kali. Kalau memang dari waktu tersebut yang dialokasikan misalkan hanya 1 kali, apakah bisa tuntas? Bisa, tapi mohon maaf targetnya berarti lebih lama. Tidak sesuai dengan target yang kita buat sesuai dengan RPP. Tidak sesuai dengan RPP. Nah, kemudian ini saya sampaikan terkait dengan guru tahfidznya di sekolah ada berapa, Pak Fatur, Bu Kepala Sekolah dan lainnya? Kira-kira yang mengajarkan itu ada berapa? Mengajar tahfidz yang mengajarkan pokoknya anak Al-Qur'annya harus baik itu. Total sekitar 3. Kalau yang intra 3. Ekstra dan tahfidz 3. Ekstranya 8. Nah, ini penting Bu Kepala Sekolah untuk menghitung kebutuhan guru, ya, untuk menghitung kebutuhan guru, Ustaz, ini saya sampaikan jam pembelajaran UMI itu kan harus dilakukan sebelum zuhur, ya. Itu nanti kita buat sesi, Ustaz. Misalkan sesi 1 kelas 1 jam 7 sampai jam 8, misalkan loh ya ini. Sesi 2 kelas 2 jam 8 sampai jam 9, misalkan. Nanti terserah ngaturnya bagaimana, kita mumet bareng-bareng. Sesi 3 kelas 3 jam 9 sampai jam 10 misalkan ya, seandainya kita lakukan seperti itu. Nanti cara penghitungannya jumlah siswa dibagi berapa, Ustaz? Jumlahnya berapa? Semua siswa. Jumlah siswa dibagi sesinya dibagi berapa tadi? 3. Jumlah siswa dibagi rasio ideal 15 lah maksimal ya. Sama dibagi sesi 3.
Berarti yang dibutuhkan adalah kurang lebih 15 guru. Untuk semua kelas. Ya, jumlah siswa dibagi rasio, dibagi sesi. Biar ketika pembelajaran itu tidak membutuhkan guru banyak, karena biasanya kalau nggak kita bagi sesi, misalkan ngaji dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu jam 7 sampai jam 8 semuanya. Ya akhirnya dari 700 dibagi 15 ya kurang lebih membutuhkan 46 guru. Terlalu banyak. Maka dari itu supaya bisa menekan kebutuhannya, kita bagi jumlah sesinya. Kita bagi jumlah sesinya. Itu kalau di SD saya seperti itu, Ustaz. Jadi sesi 1 jam 8 sampai jam 9 kelas 1 dan 2. Jam 9 sampai jam 10 kelas 3-4. Nanti selanjutnya 5-6. Ini pokoknya guru Al-Qur'an khusus. Karena kita di UMI itu pengen guru yang mengajarkan Al-Qur'an itu ya guru khusus, bukan guru ngerangkep ngapel lain-lainnya. Ya, karena apa? Nanti juga banyak tanggung jawabnya, San. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau merangkap dengan lainnya, saya yakin lebih fokus kepada yang lainnya. Apalagi status sekolah kita negeri, nggak bakalan fokus deh untuk ngaji Al-Qur'annya. Guru Al-Qur'an khusus. Gitu, kepala sekolah. Iya, dimasukkan itu. Ya. Jadi di prinsip kita, kenapa kok di sini ingin kita tekankan bahwa kita berada di dalam sebuah sistem, karena prinsip kami lembaga itu menggunakan UMI jadi dengan baik atau sebaiknya tidak menggunakan UMI. Nah, UMI ada itu baik atau sebaiknya tidak ada. Udah itu aja. Nah, gitu. Nah, kalau memang sekedar pembelajarannya ini hanya ekstra sebagai pelengkap, insya Allah masih banyak metode lain yang bisa kita gunakan. Cukup? Cukup ya? Baik, kalau memang dikira cukup dan masih ada amanah lain yang Bapak Ibu harus lakukan, kita tutup kegiatan ini. Tampaknya dari materi saya, ya kurang lebihnya saya dalam menjelaskan terkait beberapa materi tadi. Mohon maaf ketika ada salah kata, tutur kata, maupun agak strength terkait dengan komitmen kita dalam Al-Quran yang harus kita kelola dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali yang telah memaparkan banyak sekali pengalaman, ilmu dan juga metode serta langkah-langkah bagaimana kita bisa membuat ataupun mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, nanti dimohon Bapak Ibu guru yang khususnya nanti yang akan kita fokuskan untuk mengajar tahfidz di FDS ini, dan Bapak Ibu guru yang lain yang ingin berkomitmen, ingin belajar bersama dengan metode Tomi, bisa berkumpul di sini. Kita akan tagih Ustadz Ali tadi beliau sudah ngendiko siapa yang siap untuk ditahsin ataupun nanti dites istilahnya. Nanti kemudian akan dimasukkan klasifikasi yang mana kemudian nanti kita lakukan. Kalau dari tim tahfidz insya Allah nanti akan mencoba, Ustaz Ali akan mencoba mengikuti yang 3 hari ya, dari jam 7 sampai jam itu di program sertifikasinya, ya. Kalau yang program tahsin ini ya kita lakukan berkala. Tergantung nanti dari hasil pemetaan ini kita membutuhkan berapa pertemuan untuk menuntaskan. Ini tinggal nanti apakah kita padatkan waktunya, atau misalkan kalau yang bisa kita lakukan itu terkait dengan jarak yang jauh itu 1 pekan 2 kali dari pagi sampai sebelum zuhur, itu bisa jadi. Nanti kalau mau dipadatkan silakan, kita bisa komunikasi. Ya, untuk informasi lebih lanjut nanti akan kita sampaikan
Namun setelah acara tutup ini nanti Bapak Ibu yang berkenan ingin dipetakan, nah, nanti bisa tetap di sini dan insya Allah Ustaz Ali akan siap untuk memetakan Bapak Ibu semua. Untuk itu acara sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator pembawa acara dari